Tidak heran disebut Raja Gosok, nyaman. Mau tambah pijat dengan garam laut? Bisa bikin kulitmu makin halus dan bercahaya. Tambahkan. Oke SIP. Ah. Layanannya bagus. Nanti datant Lagy, Pasti Carré Camus. Terima kasih. Wangke, Acupergia. Aku benar-benar sudah muak. Sehari-hari, pijat ibu kaya atau terapis buat gadis manja. Aku juga harus tahan rasa sakit saat mereka buang uang. Kapan sih hari-hari begini akan berakhir? Kamu berani muncul? Kakek bilang kalau aku belajar buku ini, bisa jadi ahli pengobatan nomor 1. Dan sekaligus mengungkap kebenaran tentang tragedi keluargaku. Aku sudah latihan 18 tahun, gak belajar apa-apa tentang medis. Malah terkenal sebagai Raja Pijat. Sekarang lihat kamu aja udah bikin aku kesal, mending pergi sana. Oh, Langy. Kalau kamu baca surat ini, berarti kamu sudah 20 tahun. Saatnya berkeluarga nih. Di sini ada kakekmu saat kamu. Masih kecil. Dengan surat nikah ini, aku akan menjadi menantu keluarga lu. Ini bisa memberimu seumur hidup. Terjamin makan dan pakaian. Aduh. Kamu ini memang tua ya? Akhirnya melakukan sesuatu berguna. Kurasa keterampilan menggosok tubuhku ini tidak banyak gunanya. Tapi keluarga lu ini sepertinya punya kekuatan. Jika bisa menjadi menantu mereka, mungkin bisa memanfaatkan kekuatan mereka. Untuk mengungkap rahasia pembantaian keluargaku, keluarga Qin. Wang Cai. Aku mau keluar. Kamu jaga rumah, ya? Makanan anjing sudah kusiapkan. Sayang sekali. Kalau aku bisa ilmu medis, kaki kamu yang tertabrak mobil ini bisa aku sembuhkan. Baiklah. Aku pergi ya. Kota besar memang beda, rumah-rumahnya bagus. Banyak sekali orang. Mereka sedang apa ya? Taipan Kota Longmen menawarkan hadiah untuk tabib yang bisa menyembuhkan putrinya. Hadiah 1000 emas. Waduh. Ada tontonan seru nih. Tuan Lu. Benar-benar minta maaf, saya sudah merawat ribuan pasien, tapi penyakit putri Anda benar-benar sulit diatasi. Tabib Lu, salah satu tabib terbaik di kota Longmen. Tolong lihat sekali lagi. Tabib Lu, orang hebat di Kota Longmen. Ini saya. Sudahlah, Mari kita lihat saja. Zerakan kepada kalian berdua. Saya, Raja Pengobatan, tak tahan melihat orang tersiksa penyakit. Tuan Liu, emas Anda janjikan benar-benar ada. Tentu benar. Sejak saya, Sage dan Raja Pengobatan, di sini, putri Anda pasti baik-baik saja. Tak heran, Sage dan Raja Pengobatan bicara sudah meyakinkan. Dua senior, penyakit Nona Liu tidak biasa. Kalian, Pikir kami sama seperti kamu? Lu Xinglin hanya terkenal sedikit di Longsheng. Sekarang keluarga Lu kalian bukan seperti mengikuti keluarga Qin. Jadi tolong perhatikan kata-katamu. Biar saya lihat dulu. Ini. Tuan Raja Penyembuh, bagaimana keadaan? Saya sudah berpraktik kedokteran. Belum pernah melihat dinyat nadi kakao. Tuan Lu, orang Putrimu hari ini mungkin akan mati. Biarkan saya coba.
Penyakit ini tidak ada catatan dalam buku medis. 3 jam. Dia pasti akan mati. Tolong kalian berdua, selamatkan putriku. Kami juga tidak bisa menyelamatkan putrimu. Namun, aku dan sang tabib bisa membuatkan 2 resep. Agar putrimu hidup 3 hari lagi. Jika dalam 3 hari kamu, kalau bisa menemukan keluarga Qin, penyembuh terkenal yang sudah lama menghilang, pasti anakmu akan sembuh. Keluarga Qin, aku pasti akan menemukannya. Silakan masuk. Silakan. Penyakit ini serius banget ya? Bukannya ini cuma angin masuk ke tubuh? Sedot aja lah selesai. Apa jangan-jangan para ahli ini mau kerja sama buat ngabisin duit si kaya? Berhenti, kamu ngapain sih? Ternyata bukan penyakit lo. Hah? Berhenti, kamu ngapain sih? Aku mau melakukan terapi bekam untuk... Berani sekali kamu mengambil keuntungan dari putriku. Orang-orang, usir dia sekarang. Bukan begitu. Hei, kalian... Dia kan sedang sakit. Bukan kelelahan yang butuh. Untuk apa kamu becamnya? Dari yang aku lihat hanya anginnya masuk ke tubuh. Menurutmu kau lebih hebat dari dokter? Lempar dia keluar. Cepat, keluarkan dia. Kenapa kamu pasang kop angin? Aku berniat baik, tapi kalian malah begini. Tidak pantas. Letakkan itu. Wah, Menggigit orang baik, kalian di kota sungguh tidak tahu diri. Memasang kop angin bisa sembuh. Lebih baik berhenti jadi dokter, beralih jadi tukang pijat. Kalau begitu, aku akan jadi tukang bersihkan kaki dan semir sepatu. Oh ya, Anak perempuan, kamu sudah bangun. Tubuhmu masih nyaman tidak? Baik-baik saja, aku merasa tubuhku belum pernah sesegar ini. Haha. Annie, Bagaimana mungkin? Penyakit yang tak bisa sembuh membaik. Ini bagaimana mungkin? dua senior. Tadi teknik bekam itu, kalian merasa agak familiar enggak? Oh, Aku tahu sekarang. Teknik legendaris Huang Quan 13 jarum. Orang itu mungkin pewaris keluarga tersembunyi. Kamu ngaco. Ini jelas-jelas bekam, bukan jarum. Technique légendaire les Huoguangjiu. Orang pastinya leluhur dari sekte legendaris. Teknik yang baru saja. Kelihatannya sih. Keluarga tabib Qin. Hushifeng maju ya. semua diam. Dengar perintahku. Cari di seluruh kota temukan anak muda itu. Hadiah 1000 emas. Surat pernikahan ini memang ditinggalkan oleh tuan kami saat masih hidup. Nah ini. Bu, jangan setuju ya. Siapa tahu ini hanya candaan kakek mabuk menandatangani surat nikah. Mau menikahi kakakku? Dalam mimpi bantal lebih tinggi. Linglong, bisa ngomong begitu. Kak, lihat. Tukang pijat, pantas sama kamu. Cukup, Linglong. Pertunangan sudah dibuat, tidak bisa dilanggar. Tapi keluarga Lu adalah keluarga dokter Tiongkok. Tidak gampang untuk masuk ke sini. Kecuali melewati ujian. Buktikan kamu punya bakat di bidang pengobatan. Ujian. Ujian apa? Aduh sakit-sakit. Ini adalah teknik Lu. Jika kamu berbakat dalam pengobatan, tulang yang salah akan sembuh sendiri dalam sebulan. Tapi ini baru tahap pertama. Aduh, beri orang waktu untuk bersiap-siap dong. Bagaimana kamu? Patah. Gimana? Sangat sakit kan?
Meskipun tidak patah, rasa sakitnya seperti patah tangan. Jika tidak tahan, kamu bisa memilih memutuskan pertunangan. Aduh, sakitnya. MA, kamu kenapa? Tu l'enniam à la Menyambung sans Diridan. Malah membuat teknik saya berbalik ke saya. Apa? Tintian, bagaimana bisa begitu? Tunggu. Kenapa lengan saya sembuh? Ini reaksi alami tulang tubuh. Hanya orang dengan warisan tabib langit yang punya tubuh seperti ini. Bu, kamu terlalu memikirkan. Dia cuma tukang gosok tubuh, mungkin jadi pewaris legendaris Tiani. Mungkin kamu sudah terlalu lama. Teknik pijat tulang dan otot hebat ini pasti andalan. Jangan-jangan dia tertarik, ingin aku masuk keluarga Lu, tapi harus ikuti prosedur jaga gengsi. Jadi sengaja menahan diri. Benar juga. Penerus Tianyi sudah tidak ada. Saya sudah terlalu lama tidak beraksi. Kalau begitu, mulai babak berikutnya. Ini adalah pil Bai Dudan, yang berbakat di bidang pengobatan. Tulangnya tidak hanya sangat unik, tapi juga daging dan darahnya tidak akan teracuni. Ujian kedua ini, telan pil ini dan yang tidak mati. Bisa masuk keluarga Lu. Beranika Kamumak. Ini beracun loh. Oh tidak. Pil ini setengah saja bisa membunuh gajah. Kamu mungkin berbakat dalam pengobatan tapi itu akan merusak usus dan perut. Hanya saja tidak akan mati. Tintian, kalau tidak King Lupakan, lagi pula mempertaruhkannya tidak Keyakinan. Aku hanya tukang gosok punggung, mana mungkin aku yakin? Pil ini bisa membunuh gajah, membunuhku seperti permainan saja. Nona Lu, maaf sekali, meskipun aku ingin menikahimu, nyawaku lebih penting. Aku pamit dulu. Tunggu. Keluarga Lu bukan tempat yang bisa kamu datangi dan pergi sesukamu. Tantangan pertama lewat, yang kedua. Bucan tercera Camulagi. Hei kamu. Pemuda itu kemungkinan adalah pewaris keluarga Tabib Qin. Jika dia bisa menjadi menantuku, kenapa keluarga Lu harus takut sama klinik Hanlin? Ketua keluarga, ada tunangannya mempelai datang ke sini. Apa? Berani datang kemari? Saya ingin lihat siapa ini si bodoh yang berani sentuh putri saya, Lu Xinglin. Hei, bagaimana? Kamu baik-baik saja. Pil ini langsung larut, telan saja. Tak bisa dimuntah. Apa? Tak bisa dimuntahkan? Selesai, benar-benar tak bisa dimuntahkan. Kenapa saya merasa panas sekali? Ada yang aneh, Bu. Kenapa dia mengalami gejala seperti ini? Seharusnya pil ini tidak akan seperti ini. Pile qui harmonisant. Kenapa Begini? Itu ingin membuat dia malu dan mundur. Diam-diam aku tukar pilnya. Hei kamu. Linglong. Kamu gila. Pil hewan ini, jika harimau makan, bisa menyebabkan kematian karena gagal ginjal. Tubuh kecilnya lebih berisiko. Saya tidak tahan lagi. Hahaha. Ah. Hei kamu semua. Apa dengan kalian? Kenapa kalian berkeringat begitu banyak? Jangan mendekat. Anda sebaiknya pergi sekarang. Pergi. Aku mau lihat siapa yang berani melawanku. Kalian sedang ngapain? Itu, Paman Lu. Aku juga nggak tahu bisa terjadi hal seperti ini.
Xiao Qin, ini bukan salahmu. Berlutut. Xiao Qin bukan kamu. Aku terlalu memanjakanmu, sampai melakukan hal seperti ini. Aduh, Paman Lu. Tidak perlu begitu, kan tidak terjadi apa-apa. Benar-benar bikin kesal. Oh iya, ternyata orang yang bertunangan dengan Wan Ro adalah kamu. Iya, itu aku. Tapi nona kedua bilang aku tidak layak untuk keluarga lu. Layak sekali. Dengan statusmu. Masih kurang layak untuk keluargaku Lu. Statusku? Apa dia masih ingat aku pernah bilang aku raja pijat? Kamu penerus pengobatan langit. Tadi menyelamatkan orang dengan teknik legendaris Fuxi Feng Mai Jue, bukan? Fuxi Feng Mai Jue? Apa itu penerus pengobatan langit? Aku cuma tukang pijat saja. Tadi aku pakai teknik cuping hebat dari kitab bunga matahari. Bagus banget buat atasi lembab dan panas. Laulu, kamu kena pengaruh Hanlin Medical Center sampai bingung, ya? Penerus pengobatan langit hilang bertahun-tahun lalu. Bagaimana ada lagi? Dia tukang pijat, tidak pantas untuk keluarga kita. Hei, tutup mulutmu. Pesan terakhir ayah diranjang kematiannya, keluarga Lu kita jadi begini karena dulu melindungi keluarga Qin dan kena imbas. Lagi pula, silsilah pengobatan langit memang marga Qin. Cara dia selamatkan Liu Qianjin jelas-jelas nggak salah. Qin Tian pasti penerus pengobatan langit, ingin merendah. Hahaha, aku ngerti maksudmu. Maksud apa? Sama-sama tahu tanpa harus bilang. Wan Ro. Mau menikah dengan Xiao Qin? Bukan aku. Oh hahaha, ini sudah diputuskan. Mulai hari ini, kamu jadi menantu keluarga Lu. Segera menikah. Salam Orma Pazangan. Minum anggur bersama. Minum anggur bersama kenapa tidak ajak kami? Xiongba, hari ini hari besar keluarga Lu, jangan berlebihan. Vers le bien, Lalu bagaimana? Hari baik keluarga Lu sudah habis. Tuan Gubernur. PAK Lu. Keluarga Lu sudah berkembang di kota naga selama ratusan tahun, tapi beberapa dekade terakhir sudah melemah. Ilmu pengobatan kalian generasi ke generasi makin menurun. Menurut saya, posisi terdepan dalam pengobatan kota naga sudah waktunya diserahkan. Hari ini saya sengaja undang Tuan Gubernur sebagai saksi. Menurut aturan di dunia pengobatan kita, keluarga Lu dan klinik Hanlin akan bertanding. Pemenangnya menjadi pemimpin baru pengobatan kota naga. Yang kalah, keluar dari kota naga. Dulu keluarga Lu berjuang melindungi keluarga Qin, pewarisan pengobatan tiada ditemukan hingga sekarang. Saat kalian diusir dari kota naga, itulah kehancuran keluarga kalian. Laulu, jangan setuju. Selama tidak setuju tanding, kita tidak akan diusir dari kota naga dan kehilangan nama. Tidak juga. Tak disangka, Lu tabib yang dihormati semua orang di kota naga ternyata begitu pengecut. Berikan kedua putrimu padaku, aku akan meminta ayahku membebaskan kalian. Camus. Fui, layakkah kamu? Hahaha, aku rasa usulan anakku ini cukup bagus, kan? Laulu. Bagaimana menurutmu? Berani senta keluarga Luku, tidak lihat siapa menentuku. Berani carry masalah? Oh. Menantu kamu ya? Identitas. Ayah mertua. Sebagai raja pijat, identitasku di sini mungkin gak banyak guna. Hahaha Xiao Qin, kamu rendah hati. Hahaha. Aku pikir siapa?
Oh, ternyata tukang pijat. Laulu, kamu gak mungkin mau dia pakai handuk itu untuk memijat kita sampai mati, kan? Ah, Paman Lu, berikan saja kedua putrimu padaku, supaya lebih mudah. Aku sudah lama menginginkan gadis-gadis Dragon City itu. TSK. Kamu tuh siapa? Kamu pantas? Pertandingan ini, aku Lu Xinglin. Dapatkan. Dengan Qin Tian di sisiku, aku tidak takut. Wan Ro. Siapa Xiong Hanlin? Xiong Hanlin, dokter medis barat kembali dari luar negeri, terbaik di generasi muda Longcheng. Ahli pengobatan nomor... Kita pasti kalah. Ini salahmu, kamu tukang pijat. Jika kamu keluarga pengobatan tradisional Cina, kita tidak akan takut. Kita pasti kalah. Ling Long. Pengobatan Tiongkok tidak dibanding pengobatan Barat, karena warisan terputus. Jika teknik medis kuno Dacia diwariskan utuh, pengobatan Barat. Omong kosong. Jangan menyombongkan kemampuan orang lain dan melemahkan diri sendiri. Pewaris Tianyi menguasai semua teknik medis kuno Dacia. Hanlin klinik kecil hanya lelucon belaka. Semua tahu rambut rontok adalah mimpi buruk bagi banyak pria parubaya. Dan sejauh ini tidak ada cara pengobatan yang baik di seluruh dunia. Lihatlah orang ini. 3 tahun lalu, masih menjadi eksekutif grup, kepala botak. Saat negosiasi bisnis, dianggap oleh pelanggan kurang energi. Proyek yang dia bangun sendiri diberikan kepada karyawan baru. Lihat orang ini lagi. Lebih parah lagi, tunangan yang telah berpacaran selama 8 tahun meninggalkannya karena dianggap tua sebelum waktunya. 3 bulan sebelum pernikahan, dia kabur membawa uang. Hahaha. Jadi, kebotakan ini bukan cuma rambut. Ini masalah hidup. Itu kehormatan, itu jalan kehidupan di sisa hidup. Jadi, siapa yang bisa beri mereka harapan baru hari ini, dialah pemenangnya. Berani gak? Kenapa enggak? Keluarga Lu cuma perlu satu orang buat bikin kamu klinik Hanlin berlutut meminta maaf. Sont bon. Aku mau lihat siapa itu. Oh ya. Saya akan berusaha semaksimal. Xiao Qin, giliran kamu. Saya naik ya. Ayah, maksudmu apa? Biarkan dia, kita menyerah saja. Oh ya. Qin Tian, dia sama sekali tidak bisa ilmu pengobatan. Benar, ayah mertua. Pijat, akupresur, atau bekam, bisa. Tapi, Hei Xiao Qin, tidak perlu merendah. Benar-benar membuatku tertawa. Kalian sekeluarga beneran gila atau hanya pura-pura? Tahu siapa aku? Generasi muda terbaik medis di Longcheng, juara 5 kali berturut-turut lomba medis remaja Amerika, Super Genius. Kamu mau bandingkan dengan apa? sebenarnya aku tidak paham soal medis. Ayah mertuaku yang bercanda di sini. Hahaha, dibandingkan menantuku. Kamu tidak layak mengikat sepatu. Bukan aku. Tunggu apa lagi? Baiklah. Mari mulai. Et Camus. Lalu tunggu apa lagi? Mulai saja. Wan Ro ini. Ayah mertua, saya benar-benar tidak bisa. Menantuku, jangan terlalu rendah hati. Saya sudah mengizinkanmu naik panggung. Pasti tidak ada masalah. Oh begitu, ayah mertua pasti punya rencana cadangan kalau izinkan saya naik panggung. Saya akan naik. Percayalah. Ternyata Qin Tian tidak ingin menunjukkan kemampuannya sekarang. Akan menunjukkan kemampuan asli. Pertandingan dimulai. Tunggu sebentar. Tunggu. Kenapa menyesal sekarang? Sudah terlambat Kurasa kau salah paham. Maksudku, aku ingin mengganti pasien Qin Tian. Begitu rupanya. Hanlin, menurutmu bagaimana? Ganti sesukamu. Rambut rontok ini memang masalah dunia, tapi bagi saya tak beda dengan flu biasa. Tapi bagi pemula, mungkin saja tidak tahu cara mengobati, ya kan? Langkah cadangan ayah mertua.
Jika pasien ini diganti dengan flu biasa, penyakit ringan, aku mungkin bisa mengobatinya dengan bekam. Hei, Tidak. kalian semua salah paham tentang saya. Keahlian menantu saya itu enggak ada tandingannya di dunia ini. Ini masalah kecil seperti rambut rontok. Sama sekali enggak dianggap serius. Saya bukan mau pilih yang gampang. Saya rasa baru rontok itu tuh enggak sesusah itu untuk diobatikan. Kalau kita mau obatin, ya obatinlah yang botak puluhan tahun itu. Bawa orang tua ke sini. Aduh aku. Duduk. Bukan, ayah mertua. Kamu ini. Menantu baik, jangan berterima kasih padaku. Ini momen penting. Aku sebagai ayah mertua harus bantu kamu tampil keren. Sudah botak lama, bisa disembuhkan? Apa ada pengobatan yang bisa bikin rambut tumbuh lagi di kulit kepala? Ganti kulit kepala baru, bagaimana? Wanru, santai, biasanya sih nggak mungkin, tapi dia kan ahli waris Tianxi. Oh, Kak, aku paham. Ayah mau mengusirnya dari keluarga Lu agar dia menanggung kekalahan menggantikan keluarga Lu. Ngomong apa sih kamu? Halin, kalau dia memang mau cari masalah, ya kita turuti saja. Mulai. Ayo, datanglah. Tidak salah tangan Kumsao. Tekniknya jelas kelas dunia. Aku tebak tidak lebih. Kumsao, kamu mungkin sudah mencapai puncak di Longcheng. Di puncak. Hahaha. Teknik tanam rambut ini menunjukkan kehebatan kemampuan medis muda. Sepertinya kamu sangat yakin. Lihatlah semua. Si bodoh itu sedang ngapain? Kok bisa sekarang? Wah, ayah mertua, trik belakangmu jadi masalah buatku. Memang pantas jadi pewaris langit. Masih bisa tenang gini. Sudahlah. Coba saja, siapa tahu jangan malu-maluin. Lakukan seperti biasa. Mulai dengan pijat aromaterapi. Hahaha. Liatu, au Rambodo itu la gym endurant. Dan kepalanya lagi. Ini jelas-jelas perawatan spa minyak kepala. Hahaha, kalian lihat. Tuan Muda Siong selesai. Lihat bodoh itu, sibuk menggosok bat. Laulu, menantu kamu pintar menggosok badan. Kenapa nggak kasih dia ke saya jadi pelayan khusus untuk menggosok? Ada apa ini? Tuan Kota, langsung umumkan hasil saja. Baik, saya umumkan. Tunggu sebentar. Lihat deh. Si. Apa yang dilihat sih? Dia cuma tukang lulur, dia bisa apa sih? Astaga. Ini. Pak Qin Tian ngapain? Kelihatannya hebat banget. Tentu saja hebat dengan kemampuan Kintian. Ini cuma trik kecil. Pak, jangan-jangan dia beneran. Aku bilang kamu tidak percaya. Sekarang tahu sendiri kan dapat harta karun. Jangan sampai masuk angin, itu baru saja aku olesi minyak, mudah terserang flu. Baiklah. Aku kira hebat banget, Pak Lu, menantumu tadi ributnya luar biasa. Orang yang nggak tahu pasti pikir. Penerus dokter legendaris muncul. Ternyata cuma pijat minyak aroma saja. Hahaha. Ya. Omonganmu salah itu, siapa tahu dia benar-benar dokter pintar, cuma senang menggosok badan orang. Hanya beberapa helai rambut saya sudah kamu gosok sampai jatuh. Itu, harus dicabut dulu baru bisa tumbuh yang baru, kan? Camus, Cambalican Rambut de Cul.
Maaf ya Pak, tadi saya terlalu kuat, saya minta maaf, tolong maafkan. Ayah, ini sudah dalam perkiraanmu. Ini. Qingtian, Ada APA ini, seharusnya tidak begini. Laolu, Camus terlalu terpaku. Mungkin keluarga Dr. Qin sudah tidak ada sejak awal ketika mereka diburu. Sudah sampai saat ini, jangan sembunyikan lagi. Ayah mertua, apa saya sembunyikan? Jurusanmu yang paling unggul itu. Tanjakan 1. Oh, gerakan tadi teknik terbaikku. Menstimulasi sel kulit. Hah? Ini. Khusus menstimulasi sel kulit. Kalau begitu, yang dia lakukan tadi pasti ilmu rahasia legendaris yang bisa meregenerasi kulit manusia, teknik medis ilahi. Di bawah handuk itu pasti sudah tumbuh rambut hitam lebat. Benar-benar sudah tumbuh rambut hitam yang lebat. Semua mengira ini pijat. Benar-benar cuma pijat saja. Apalagi, jangan-jangan ini adalah tangan sakti legendaris. Tangan sakti apaan? Belum pernah dengar. Bahkan teknik kedokteran barat yang paling canggih pun tidak bisa membuat rambut tumbuh begitu saja di kepala. Cuma mereka saja. Pandangannya terbatas. Hari ini kalian akan melihat. Sentuh 1 kali membuang penyakit, 2 kali mengganti kulit, 3 kali penyembuhan jadi sakti. Inilah sakti. Tangan, aduh. Muncul rambut baru. Ah, Tumbuh kembali. Wow. Tumbuh rambut baru. Wah, hebat banget. Ternyata ada tangan ajaib. Xiongba. Tidak mungkin. Hahaha. Rambut di handuk rontok. Kalau dihitung rambut, aku menyerah. Ini. Hahaha. Lu Xinglin, otakmu ada masalah. Accu sur Anacu au Batin Camus gratis. Aduh. Bukannya tadi kamu sudah? Pakai tangan ajaib, bagaimana bisa terjadi? Ayah mertua, apa sentuhan dewa? Belum pernah dengar. Tadi tanya apakah pakai jurus terhebat, sudah pakai. Jurus itu namanya sentuhan 18 hantu. Nama ini cukup keren gak? Ah. Bikin saya tertawa. Sentuhan 18 hantu. Selalu dengar 18 jarum dewa dari zaman kuno, belum pernah dengar sentuhan 18 hantu. Anak, nama ini kamu yang buat ya? Kok kamu tahu? Ini adalah nama yang saya pikirkan selama berhari-hari, loh. Ayah. Orang ini saja layakkah untuk memanggilku kembali? Sudah cukup. Aku tak ingin bermain lagi dengan kalian, karena sudah jelas siapa yang menang. Perintah dari wali kota. Aku mengumumkan bahwa kepala medis baru Dragon City adalah Han Lin Medical Hall. Untuk rumah Lu, segera usir keluar dari Dragon City. Aku. Lu Xinglin, saat kalian keluar dari kota, aku akan menghibur kalian. Rahasia medis surgawi pasti milikku. Han Lin Medical Hall kom Han Lin Medical Hall. Aduh, Tuan Lu. Santai, kita cari tempat baru, mulai dari awal. semuanya salahmu, karena kamu tidak punya kemampuan, bagaimana kita bisa kalah? Wanro, maaf ya. Semuanya salahku, tidak berguna. Tidak apa-apa, bukan salahmu. Kalau yang naik ke siapapun dari kita. Hasilnya, Kalau saja aku mempelajari rahasianya. Benar. Ini tidak akan terjadi. Lia, Ada Apadisana. Wah, apa ini? Ini. Wah, rambut ini. Apa yang terjadi? Aku tumbuh rambut, aku punya rambut sekarang. Ada tangan ajaib di dunia ini. Bagaimana bisa? Baik. Tuan memeriksa, Qin di rumah keluarga Lu, sekarang di klinik Hanlin bertarung dengannya. Wali kota juga ada. Tuan Qin terkait dengan keluarga Dr. Qin. Klinik Hanlin mengadakan pertarungan mendadak ini.
Saya dengar, kejadian dahulu dari keluarga Dr. Qin juga terkait dengan klinik Hanlin. Tuan Qin adalah penyelamatku. Tak boleh menyentuh Zelai Rambatnaya. Perintah, panggil 13 pelindung keluarga Liu, 10 pemuja, dan 5 pelindung utama. Lindungi Tuan Qin. Xiong Ba, aku tahu menentu tidak akan kalah. Xiong Ba, kali ini kau kalah. Wah, ayah mertua memang punya kartu as. Tapi kartu ini luar biasa banget. Kalau bukan karena tahu aku cuma bisa pijat, aku benar-benar percaya ini hasil pijatanku. Menantu baikku, ternyata aku tidak salah pilih. Berkat ayah mertua. Sungguh rendah hati. Xiong Ba, sesuai perjanjian, bawa teman-teman pergi dari kota naga. Baik. Kita pergi. Hati-hati. Wanrou. Kakak, Kamu baik-baik saja, Wanrou? Wanru. Bagaimana? Xiong Ba, apa yang kamu ingin lakukan? Mau ngapain? Awalnya mau pakai kesempatan ini untuk usir kalian dari Longcheng, lalu diam-diam bertindak. Sekarang kalian menang, kami terpaksa bertindak di sini. Lu Xinglin, beritahu kami kemana keluarga Tianyi Qin pergi waktu itu, maka aku akan biarkanmu. Ternyata, kamu juga terlibat kala itu. Lalu kenapa memangnya? Serang mereka. Jangan terlalu sombong, Xiong Ba. Tuan Kota and Alihat. Mohon beri ketelan. Baiklah, orang-orang. Tangkap mereka. Tuan Kota, Anda salah paham. Mereka yang melanggar hukum dan berbuat jahat. Begitukah, adik Xiong? Kau melanggar hukum dan berbuat jahat? Kakak, Tentu saja tidak. Saudaraku. kakak. Kalian. Kalian benar-benar bersekongkol. Kamu pikir dulu hanya ada klinik medis kami? Keluarga medis Qin sangat berkuasa. Hanya mengandalkan klinik medis kami bisa menggerakkan mereka? Jadi, wali kota. Kamu juga salah satu dari mereka. Biar ku tahu saja, hari ini kami datang tidak berniat membiarkan kalian hidup. Kalau pintar, beritahu di mana keluarga Qin bertempat dulu. Pantas Qin Tian tidak mau mengungkapkan identitasnya. Sangat berbahaya. Telah salah perhitungan. Kalian salah paham. Mertuaku punya perjanjian pernikahan dengan keluargaku. Kami bermarga Qin, bukan Tianxi Qin, tapi keluarga tukang mandi. Kakak mungkin pemuda ini. Cepat selesaikan, supaya tidak menimbulkan masalah. Tunggu. Apa maksud Qin Tian dengan ini? Metode penipuan ini begitu sederhana, bagaimana percaya? Apakah mungkin Qin Tian memiliki kartu as? Itulah sebabnya dia tidak takut terbongkar. Pasti demikian. Kota Tuan Xiong, kalian benar-benar berpikir bisa menelan kami keluarga Lu? Memangnya kau pikir kami keluarga Lu tidak punya persiapan? Ayah mertua, Sombong banget ya? karena punya kartu truf, aku tidak takut padanya. Ternyata ayah mertua memang jenius, sudah tahu rencana mereka. Hei kalian manis-manis, berani-beraninya menyakiti Wanrou, ini tak bisa dibiarkan. Menantu baik. Bantu aku ajar mereka yang keras. Itu apa ya itu? Xiong Hanlin kan? Kesini biar aku tusuk beberapa kali. Kalau tidak, ini belum selesai. Habis idea. Ayah mertua, tolong aku. Mertua. Lihat aku. Anak baik, beri mereka pelajaran yang keras. Siapa berani sentuh penolongku? Penolongku baik-baik saja. Menantuku, kamu baik-baik saja? Penolongku, istirahatlah. Aku akan menghadapi mereka. Mertua Qin Tian memang punya rencana cadangan.
Kepala Liu, Senior Dokter, apa maksud kalian? Raja Dokter merekomendasikan 3 orang untuk lomba medis dunia mewakili Daxia. Siapapun tidak bisa mengganggu mereka. Jadi sekarang kita gimana, Kak? Peserta lomba dunia medis akan mendapat perlindungan tertinggi. Kita tidak bisa bertindak sembarangan. Qintian, Wanro, kamu sudah sadar. Perasaanmu sekarang? aku merasa akan mati. Aku bisa merasakan racun sudah hampir ke semua organ dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa aku lakukan? Ayah mertua bilang ini racun dingin. Tapi aku tidak tahu cara mengobatinya. Racun dingin. Bagaimana kamu tahu cara menyembuhkannya? Kil. Cepat beritahu saya. Racun dingin perlu dikurangi oleh energi murni. Energi murni apa? Ayah mertua bilang tubuhku ada obatnya, tapi aku tidak punya. Kamu sendiri adalah obatnya. Apakah itu energi murni selama 20 tahun ini? Kebetulan kita baru saja menikah dan masih kurang 1 langkah terakhir. Ayah mertua, pernah ke kompetisi medis Daxia sebelumnya? Sebelumnya, saya memang punya kesempatan ikut sekali. Anda Kenapa sekali saja? Omong kosong, sebelumnya semuanya dikuasai oleh keluarga medis kin kalian. Sejak keluarga medis kin kalian diburu dan menghilang, baru mereka ada kesempatan ikut serta. Alice. Di kompetisi nanti, singkirkan Qintian di putaran pertama. Segera kalahkan dia di putaran pertama. keluarga kami sekarang mendapatkan green card Amerika. Panggil saya Nona Alice. Nona Alice. Qintian luar biasa. Dia mungkin penerus keluarga Qintiannya. Keluarga Qintian. Benar-benar selamat dari kerjasama 10 keluarga terbesar. Kalian adalah peserta baru Dragon City. Betul, kalian adalah rekan tim kami. Rekan tim, awalnya kami berada di peringkat bawah selama beberapa tahun. Sekarang kalian bergabung. Kelihatannya kita akan berada di posisi bawah, tapi tidak masalah, bisa bersama kakak beruang. Memilih dia kapten, mungkin bisa menyelamatkan sedikit. Benar. Kakak beruang dan Alice teman baik. Berhubungan dengan jenius seperti itu cukup membuktikan kehebatannya. Tunggu dulu, kalian tidak sedang membicarakan Xiong Hanlin, kan? Betul. Cuma dia. Dia kalah dari suami kakakku. Jangan sombong, yang menang itu semua karena ayahmu. Tahu, aku sengaja bilang. Pikir bisa? Siapa gak bisa pamer? Saat Tuan Xiong masuk, rekomendasikan dia jadi kapten. Biar kalian bertiga keluar dari tim. Setuju. Aku setuju. Apakah aku juga perlu setuju? Senior dokter, kenapa datang? Segera keluarkan mereka dan, jika tidak, kita mungkin jadi paling bawah tahun ini. Setelah diskusi di akademi, diputuskan Qintian jadi kapten tim untuk kompetisi Daxia. Apa? Senior Yiwang, ini tidak bagus, saya hanya tukang gosok, mana mungkin bisa melakukannya. Senior Yiwang, tidak terima. Jika kalian tidak mau, sekarang bisa keluar dari tim. Karena Yiwang sudah bilang begitu, jadi semua jangan ada protes lagi. Senior Iwang Qintian. Tukang gosok, penempatan dari akademi. Kami menyurat Tempest. Apa? Petugas pemandian tidak akan mengenali petugas sebagai kapten. Dia tidak pantas. Dokter Senior King akan melaporkannya ke sekolah. Bagaimana kalau pewaris keluarga Qin? Apa keluarga Qin dari Tianyi? Dokter Senior King. Kamu pikir aku dari keluarga Qin, tabib surgawi? Aku tidak mengenal diriku sendiri. Saya tidak. Keluarga tabib Qin sudah puluhan tahun tidak aktif. Saya mau periksa kebenarannya. Saya mau periksa kebenaranmu. Apa yang kamu lakukan? Berlindung. Saya mau lihat bagaimana kamu berlindung. Qintian, baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kamu bagaimana? Kamu gimana?
Kami bermain jarum perak sejak kecil. Trik ini bisa kulakukan saat umur 3 tahun. Camus. Menggunakan keahlian medis untuk kejahatan bisa dikeluarkan dari akal. Aku adalah orang yang dihormati. Pertandingan segera dimulai, jika terjadi lagi hal seperti ini, langsung dikeluarkan. Tidak apa-apa. Saat pertandingan dimulai, aku ingin lihat dia bersembunyi di belakang wanita. Silakan para peserta naik ke panggung. Qintian. Mengapa dia menatapmu? Apakah ada? Melihat mereka bertukar pandang, ada yang salah di antara mereka. Aturan kompetisi. Di babak pertama, setiap tim memilih lawan untuk beradu keterampilan medis. Tim dengan kemenangan terbanyak menjadi pemenang. Begitulah cara kerjanya. Aku pergi dulu. Sebagai kapten, saya merasa berhak memilih lawan saya terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, itu berarti Anda setuju. Saya seorang importir paralel. Hati-hati ya. Pilih yang paling jelek. Siapa tahu bisa menang. Yang mana ya? Yang perempuan tadi. Kelihatannya mudah diintimidasi. Kamu, ya kamu, kenapa tadi lihat aku? Aku sekarang sangat marah. Ayo berdiri, kita duel. Kamu yakin? Pilih dia jadi lawanmu. Aku pasti yakin dia kuat. Aku suka adu keahlian dengan orang kuat. Qintian, kamu pilih dia, kenapa nggak pilih orang lain? Dia kelihatannya mudah ditaklukkan, yang lainnya aku nggak bisa kalahin. Dia mudah ditaklukkan. Kamu yakin? Aku bikin dia urusan. Rugi paling ya kalah. Kamu Qintian, aku kagum keberanianmu. Pilih aku jadi lawanmu. Dengar nada bicaramu, kamu tampaknya cukup hebat ya. Oh maaf, boleh tahu nama lengkap Anda? Namaku Alice. Orang ini terlalu kurang. Tidak layak jadi lawanku, aku akan ganti lawan untukmu. Kamu, naik dan lawan dia. Maaf Kapten. Ronde ini aku mundur dan menyerah. Kamu naik. Aku juga mundur. Aku juga mundur. Bajingan sedang apa? Sia hanya punya peserta yang berjuang, bukan pengecut yang mundur. Dilarang mengganggu dari luar. Anggap tidak mendengar. Setelah mereka tersingkir, aku akan membantumu menang. Kakak Siong bijaksana 6. Linglong, bagaimana kalau? Tidak mungkin, jangan pikirkan itu. Bagaimana kalau aku yang melakukan saja? Meskipun tidak berguna, tidak bisa biarkan istri menanggung kesalahan saya. Memalukan, kan? Saya tidak takut. Sangat baik. Kamu adalah pejuang, akan beri kesempatan. Jika menang melawan saya, tim langsung menyerah. Kalau Qintian kalah, saya mau. Rahasia Tianyi. Baik, saya setuju. Diharapkan dari keluarga Tianyi. Venu Kiberan Qintian. Kau orang dari keluarga Tian Yikin? Itu tidak bisa. Menipunya, aku tidak punya rahasia Tianyi. Aku hanya punya panduan mandi. Menang kita untung besar, kalah paling-paling berikan panduan mandinya padanya. Kalau begitu, ajukan proyek pertandingan tingkat tertinggi. Baik. Penantang berhak mengajukan tingkat kompetisi proyek. Pendaftaran berhasil, peserta Daksi Qintian. Peserta Amerika Alice, proyek kompetisi, membangunkan orang, 10 tahun. Hai, ayah. Qintian dan Alice bertanding, ada kejadian tak terduga. Mereka mempertaruhkan rahasia. Jika Alice menang. Jika si bocah bisa mengeluarkan rahasia kitab medis, aku akan segera Ayah, perang. kau mau menyerang Alice? Dia bagian dari keluarga. Mendapatkan rahasia kitab medis tidak penting. Tapi apakah bocah itu pewaris kitab medis masih belum pasti. Dia mungkin telah menipu Alice. Laporkan kepadaku jika ada perkembangan. Baik. Ini adalah terapi penalistrik yang dikembangkan di Amerika. Membutuhkan pemahaman tentang struktur tubuh, jika tidak efektif. Bisa merusak sel otak pasien. Nona Alice, sebagai dokter termuda, pasti memiliki kepercayaan diri.
Dr. Lu, Alice pantas jadi orang pertama generasi muda medis Amerika. Hebat, dia menguasai terapi ini. Qin Tian dalam bahaya. Senior Raja Medis, saya tidak sependapat dengan Anda. Saya yakin Qin Tian pasti menang. Qin Tian pewaris dokter hebat, metode yang ia tunjukkan sangat aneh, curiga. Apakah keterampilan diwariskan? Kalau benar begitu, sulit sekali mengalahkan Alice. Dia pura-pura lemah, sekarang menunjukkan kemampuan. Tidak percaya, lihat saja. Sekarang mari kita lihat metode apa yang dipilih oleh peserta Qin Tian. Yuri. Saya lapor. Menyiksa pasien. Qin Tian, sedang apa? Aku menakut-nakutinya untuk melihat apakah dia vegetatif. Kamu lanjutkan, jangan sakiti pasiennya. Kelihatannya nggak ada masalah. Ototnya atrofia karena terlalu lama berbaring. Ayah. Tampaknya usaha keras kalian dulu untuk mendapatkan rahasia medis langit hanya sia-sia belaka. Kalau tidak, kenapa ahli waris keluarga Qin ini tidak bisa melakukan perawatan medis dasar? Saya akan membuktikan keluarga Qin dan pengobatan tradisional Tiongkok hanyalah tipu muslihat. Nona Alice sudah selesai. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Pak, bisa dengar saya? Tangan itu bergerak. Nona Alice berhasil. Saya perlu melakukan perawatan. Saya jamin dalam sebulan dia akan benar-benar bangun. Opa. Dia berhasil, bahkan saya. Akupunktur setahun agar efektif. Menantu saya akan membuat pasien itu segera bangun sepenuhnya. Sepertinya, Nona Alice hampir pasti menang. Kekuali. YYYK. Ya. Kak, dia sedang ngapain sih? Sepertinya sedang menyelamatkan orang. Sial, menyelamatkan orang ya. Qin Tian, curang, lepaskan tanganmu. Tunggu sebentar. Hampir saja. Hampir kena 3. 5. 4. Ye Wordle. Tuan Qin, apakah Anda punya dendam dengan pasien ini? Mengapa Anda bertekad membunuhnya? Tidak, saya sedang mengendurkan ototnya. Saya baru saja menggunakan teknik tradisional keluarga untuk relaksasi otot. Disebut teknik pijat santai. Pasien tidak bernapas, tangkap Qin Tian. Tolong ingat, nomor 2, Qin Tian. Kamu itu gila. Ya Tuhan. Berdiri lagi. Sembuh total. Hahaha, saya sembuh dan bisa jalan. Saya mau pulang bertemu istri. Terima kasih dokter. Pergi sana. Hahaha. Sejak kecil aku tumbuh di Amerika. Belum pernah melihat teknologi medis seperti ini. Ini sihir. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Pasti kalian salah lihat, suruh mereka periksa lagi. Mengganggu wasit. Kartu kuning. Alice, profesor medis termuda di Amerika, seharusnya tahu. Dia, Itu cuma keberuntungan, tidak ada sihir. Soal kemampuan medis, meski dia pewaris Tianyi. Dia sebenarnya tidak bisa apa. Benarkah yang kamu katakan? Tentu saja. Jadi kamu harus minta pertandingan ulang. Warnung. Kamu lihat? Aku menang. Orang itu mungkin sembuh, dan kebetulan kamu yang menemukannya. Aku juga merasa begitu. Bagaimanapun, yang penting kamu menang. Iya, yang penting menang. Tadi tim Amerika memutuskan untuk menguji kembali hasil pertandingan. Setelah kami menguji ulang, kami tidak menemukan efek samping yang seharusnya ada pada pasien. Jadi, kami nggak bisa tentuin hasil pertandingan tim Daxia. Akhirnya diputuskan ulang pertandingan. Gila, kenapa harus ulang sih?
Ada permainan kotor. Permainan kotor, permainan kotor. Demi keadilan, kali ini tim Daxia yang pilih acara pertandingan. Oke, ayo kita pilih. Mencium aroma obat. Wanro, pintar nggak? Langsung pilih aroma obat. Mangkuk ini punya setidaknya 100 jenis obat tradisional, tapi harus identifikasi 3 yang belum diproses. Dia profesor kedokteran barat, nggak ngerti obat tradisional. Kita menang ronde ini. Kamu memang pintar kali ini. Tapi nggak perlu kakakku turun tangan. Aku saja sudah cukup. Kalau aku jadi kamu, aku langsung mengaku kalah. Kenapa kamu pikir aku akan kalah? Silakan tim Amerika, anggota baru naik ke arena. Xiong Hanlin, kamu anggota tim Daxia? Kenapa gabung tim Amerika? Nggak takut dikeluarkan dari Akademi Kedokteran? Cuma Akademi Kedokteran Daxia. Bantu Alice menang, dapat tempat di Asosiasi Kedokteran Amerika. Pengkhianat kamu. Tidak. Ini namanya pahlawan yang tahu situasi, Qin Tian. Bisakah kamu menang? Wanro tidak takut. Kalah-kalah. Lagi pula akhirnya cuma memberikan kitab palsu itu padanya. Qin Tian. Lebih baik kamu menyerah sekarang. Aku, Qin Tian, berdiri di sini mewakili Daxia, tidak berpihak pada lawan. Suka semangatmu, lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Baik, pertandingan dimulai. Selesai, giliran kalian. Kak, biar aku. Biar aku saja. Kalian berdua tidak boleh pergi. Ayah mertua, pergi. Kitab rahasia pengobatan ini penting, jangan gagal. Anda datang sendiri. Ayah mertua, meskipun biasa meracik minyak esensial. Saya juga sedikit mengerti tentang obat, tidak sebanding dengan profesional seperti kalian. Saat ini jangan merendah. Kalau disuruh datang, ya datang saja. Toh kalau kalah juga tidak masalah, coba saja. Di meja kalian ada satu kotak kayu. Di dalamnya ada jawaban yang benar, bisa diperiksa sendiri, setelah setuju. Umumkan jawabannya sendiri. Xiong Hanlin. Akan merekomendasikanmu ke asosiasi medis. Terima kasih, Nona Alice. Kalian tidak perlu melihat jawabannya, bukan? Ayah, lihat. Lebih baik biar aku saja. Jawaban yang ditulis oleh Qin Tian belum kamu lihat, ngomong asal aja. Qin Tian pasti menang mudah, langsung umumkan jawabannya. Mau mulai ya mulai saja. Wah, menyilaukan mata anjingmu. Tunggu sebentar. Kalian percaya diri, bagaimana kalau kita main yang lebih seru? Mainnya gimana? Di kartu ini ada 100 juta, kalau menang, 100 juta jadi milik kalian. Kalau tidak berani lanjut, anggap aku tidak bilang. Jika mulai, salah satu harus membuka kotak, kalau tidak, kita harus lanjut terus. Berani? Maksudmu, kita pang 100.000. Benar sekali. Kurasa juga tidak berani. Kalau begitu, Jangan Aku tidak akan percaya. Ayah mertua. Tidak bisa, tidak bisa. tingkat Qin Tian ini pasti kalah. Kenapa mau kasih uang pada orang? Pak, jangan gegabah. Ini strategi memancing. Iya, benar sekali. Qin Tian. Menurutmu, harus pasang Wah, ayah mertua, Anda kan tahu kemampuan saya. Ya, benar sekali. Kekuatan Qin Tian gak diketahui Wanro dan lainnya. Saya akan tahu. Aku malah meragukannya. Aku bertaruh 200. Aduh, ayah mertua, kenapa Anda begini?
Anda suruh aku bertaruh? Kapan aku suruh kamu bertaruh? Kamu senang-senang sendiri, jangan bikin aku disalahkannya. Qin Tian sengaja pura-pura lemah, biar mereka lengah dan biar aku bisa dapat uang pribadi banyak. Wah, Qin Tian, nggak salah lihat kamu. Hahaha, bukan kamu. Dipikirkan belum sesuai aturan di sini. Aku sudah pasang 200.000, kalian harus lebih banyak, atau pasang 10.000 lagi, lalu kita buka jawabannya. Kalau tidak, menyerah saja dan pergi. Kenapa harus buka sih? Pikir klinik Hanlin seperti keluarga lu, gratis mengobati orang, setahun penuh uangnya enggak sebanyak itu. Cincin giok hijau kaisar seharga 900.000, itu dari biaya pengobatan 30 pasien. Sekarang, Wah, gila. Mengobati 30 pasien 900.000, ayah mertua. Hanya perlu beberapa pasien, cukup untuk ayah beberapa tahun. Uang kotor, tidak butuh. gimana mereka dapat uangnya? Aku sudah pasang 900.000, ikut atau tidak? Kamu meremehkanku ya? Ayah, kita kemana buat cari 900.000? Ayah, 200.000 uang jajan sudah hilang. Kalau terus main, gimana jelasin ke ibu? Kalau nggak bisa pasang, cepat serahkan buku rahasia Tian Yi. Jujur, 200.000 ini nggak mau ambil, terlalu sedikit. Tunggu dulu. Siapa bilang saya nggak bisa pasang? Lihat saja. Saya pasang dengan sertifikat tanah keluarga lu. Tanah pusaka keluarga lu, tempat bagus ratusan tahun. Mengumpulkan semua aura kota Long. Sekarang dipaksa ambil sertifikat tanah. Kalau menang, klinik Hanlin akan bangkit. Papa mertua, berani main seperti ini. Sertifikat tanah ini tidak bisa digadaikan. Ampun, ini permainan menang. Tenang, kalau tidak yakin aku tidak main. Selain itu, jawabannya ditulis oleh Qin Tian. Bahkan tidak percaya padanya. Justru karena dia yang tidak percaya. Kalau itu tulisanmu, mungkin. Pak, aku tahu ini untuk Qin Tian, tapi kamu sudah banyak berkorban. Demi kebanggaan, tidak sepadan. Iya, Ini adalah kekayaan keluarga lu selama ratusan tahun. Anakku, kekayaan leluhur memang untuk kita gunakan. Kalau tidak, apa disimpan? harga diriku, paman mertua. Juga tidak begitu penting. Aku tahu. Aku ingin dapatkan uang saku. Tanah keluarga lu berharga setidaknya 10 juta. Sekarang aku to work in 6 juta. Kalian ikut tidak? Klinik Hanlin memang tidak ada tradisi keluarga seperti kalian. Tapi aku bukan hanya mewakili diri. Miss Alice. Tolong bantu aku. Ini uang saku dari keluargaku. Di dalamnya ada 6 juta. Terima kasih. Bukan itu yang aku pedulikan. Saya mau Tian Yi Midian. Ya tentu saja. 6 juta. Qin Tian. Lu Xinglin. Lihat apa yang kamu bawa. Hei wasit, dia melanggar. Dia minta bantuan luar arena. Tindakan kalian tidak ada hubungannya dengan pertandingan, saya tidak berhak campur tangan. Aduh kamu. Kalau kalian tidak bisa mengeluarkan uang ini, saya punya cara. Kedua putrimu terkenal sebagai dua bunga kota Long, kan? Banyak pemuda kaya dulu tak bisa mengejar. Sekarang di sini banyak orang besar. Mau dipikirkan? Jual saja mereka. Mau cari masalah? Nyonya besar ini bisa merobek mulut. Ayah sedang membuat masalah besar sekarang. Sudahlah ayah mertua. Dia hanya ingin itu kan? Saya berikan saja padanya. Alice, ya. Saya serahkan buku padamu. Bisakah kamu mengembalikan barang yang digadaikan ayah mertuaku? Bukannya Qin Tian kamu Tentu saja bisa. Nona Alice, diamlah. Deal. Hei tunggu sebentar. Barang ini penting, bagaimana bisa diberi? Bagaimana? Tidak ada uang lagi. Siapa bilang kita tidak punya uang? Aku pikir usulan Xiong Hanlin tadi cukup bagus. Hari ini banyak bos besar yang punya banyak uang, tidak kekurangan uang. Memberikan apa yang mereka inginkan. Ayah, jual aku, ibu tidak melepaskanmu. Ayah mertua, jangan paksa aku marah padamu, Wan Ro adalah istriku, kamu mau apa? Siapa bilang mau jual mereka berdua? Mereka itu anak kandungku. Maksudmu apa? Teman-teman, menantuku pewaris ilmu medis. Ya itu saya. Ada yang mau? Hahaha, ayo, teman-teman, menantuku ini adalah pewaris ilmu medis. Hei, ini aku. Apa ada yang aku mau? Mau apa? Semua harus tahu, ini pewaris tabib Tian. Tidak ada yang lain. Oh, Hanya bicara soal ginjal. Haha, ginjal ini bisa disebut Raja Ginjalo. Kakek umur 80 tahun pakai ini bisa muda lagi, penuh energi. seriusan?
Hahaha. Sekarang harga awal 600 juta. Udah 600 juta. Siapa tawar lebih tinggi, dia dapat ginjalnya. Aku yang kasih. Bukan begitu. Ayah mertua. Masa saya harus sumbang ginjal? Kamu punya 2 ginjal, kasih 1 aja, masih ada 1 lagi. Masalahnya kita kan nggak punya uang. Teman-teman, Kalau kita menang, uang akan dikembalikan, ditambah ekstra 10%. Kalau kalah, Gimana? kamu akan mendapatkan kembali penghormatan istri dan harga diri pria. Sekarang mulai tawar-menawar. Sudah lama dengar, ginjal dari pewaris Tianyi memang luar biasa, nggak nyangka sehebat ini. Hari ini saya pasti menang. Saya tawar 5 juta. ginjal saya masih muda, mau menikahi istri 18 tahun. 7 juta, 7,5 juta, 8,1 juta. Saya tawar 2 juta. Ayah mertua, ginjal ini berharga. Ini terkait keturunan keluarga lu. Menantu, mereka sudah menawarkan banyak uang, kita sudah untung. Mungkinkah kamu tidak tahu jawaban yang kamu tulis itu benar atau tidak? Mungkinkah saya harus tahu tulisan ini benar? Wah, kamu bercanda lagi, kan, Neko? 10 juta. Siapa bilang 10 juta? Hahaha, tunggu sebentar, aduh datang. Wah 10 juta ya hahaha. Aduh, Kamu. aduh pinggangku. Alisini. Ini adalah 1/1000 saham keluargaku, nilainya 100 juta. Sekarang aku hitung 20 juta. Buka untukku. Karena Nona Elis sudah tidak mau main, maka buka saja. Bukan tidak mau main, tapi tidak ada taruhan, main tidak ada gunanya. Tidak lihat hasilnya, kamu tahu yang kalah bukan kalian? Berdasarkan menantu kesilmu yang Penerus Tianyi belum paham keahlian. Bagaimana bersaing dengan saya? Keluarga lu adalah milikku. Rahasia Tianyi dan bunga saudara perempuan itu milikku. Buka Wah, Bagaimana dengan Kintian? Berapa yang benar? aduh, lupa tadi nulis apa. Gak perlu ingat, pasti gak salah kok. Gak ingat ditulis, asal-asalan, bisa benar gak? Kamu sudah pikun. Ya ampun. Aku dan Siongba beda, loh. Menantuku itu, ilmu pengobatannya nomor 1 di dunia. Anak Siongba cuma dokter kecil di Longcheng. baiklah. Hari ini aku tunjukkan padamu apa itu keputusasaan. Ayah, mereka semua kalah dari kita. Masih mau angkuh? Orang tua? Jangan bilang Kintian imut, dalam hal keterampilan medis pun tak takut. Kintian. Kalau begitu, kitab rahasia medis ini. Berikan. Tunggu. Kami belum melihat jawabannya. Kenapa yakin pasti kalian yang menang? Bukan. Kami bertiga benar semua. Bagaimana? Kalian bisa keluarkan 4? Saya kasih tahu, keluarkan 1 saja sudah bagus. Hari ini biar kamu lihat baik-baik. Apa itu pewaris sejati Tianyi? Kak benar. Kami juga benar. Tintian. Ah, Bagaimana kamu? aku juga tidak tahu, aku hanya menulis 3. Bagaimana? Masih bisa ketawa sekarang? Bahkan jika kalian semua benar, tetap saja itu seri. Kalian tidak menang. Tidak. Kamu kalah. Waze it. Menurut aturan pertandingan tambahan, jika seri, bagaimana menentukan pemenang? Aturan Asosiasi Medis Dunia, jika imbang dalam babak tambahan, tim yang belum mengganti pemain akan menang. Jika kedua tim belum melakukan pergantian, akan ada 1 pertandingan tambahan. Jadi pemenang akhirnya adalah Tim Daxia Kintian.
Menang. Hahaha. Wah, saudara yang terhormat, saya terima ini dengan senang hati. Hahaha. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya kalah? Xiong Hanlin. Klinik Hanlinmu tidak perlu ada lagi. Alice. Ani. Qin Xian. Sampai jumpa lagi. Bukan Nona Alice, beri kesempatan, bisa melakukannya. Ayah, bagaimana tahu dia akan menang? Penerus Tian Yi, kalau dia tidak menang. Bagaimana Qin layak nama Tian Yi? Jadi Qin Tian. Kau benar-benar penerus Tian Yi. Jadi Qin Tian. Kamu penerus Tian Yi. Ya, Tentu saja. bukan. Saya bukan penerus Tian Yi. Jika bukan kamu, siapa? Apakah kakekmu bernama Qin Zhenshan? Ayah mertua. Bagaimana kamu tahu? Qin Zhenshan, Tuan Qin, Tian Yi generasi sebelumnya, menguasai dunia medis pula. Siapa yang tidak tahu? Keluarga Ailis. Ingin memberi kalian, Kesempatan terakhir. jika tidak bisa kembali kitab medis Kalian di klinik Hanlin akan habis. Ya. ayah. Sekarang bagaimana? Sekarang kita harus main licik. Kepala kota sudah dibawa untuk diselidiki. Sebelum pergi, dia menyerahkan orang-orangnya kepadaku. Kita harus segera mendapatkan kitab medis surgawi. Qin Tian, saat aku pertama kali melihatmu di rumah Liu, aku tahu kamu bukan orang biasa. Terbukti benar. Kau membuat negara bangga. Meraih juara. Keberuntungan. Semua hanya keberuntungan. Ayah mertua. Raja obat. Aku ingin tahu tentang keluargaku. Sebenarnya bagaimana ceritanya? Keluarga Qin. Keluarga yang sudah berkiprah selama ribuan tahun ini dikenal sebagai keluarga dokter ilahi karena keberadaan kitab rahasia dokter ilahi. 40 tahun lalu, keluarga Qin diserang oleh orang misterius dan hancur. Keluarga Lu dan keluarga lain berjuang melindungi anggota keluarga Qin agar bisa melarikan diri. Kami membayar harga mahal, akhirnya kakekmu Qin Zhenshan dan orang tuamu berhasil melarikan diri. Setelah itu mereka menghilang tanpa jejak. Namun dari apa yang bisa kita lihat sekarang, dalang di balik kejadian, keluarga Alice, keluarga Xiong, dan kota penguasa. Mereka mungkin adalah dua kekuatan yang menyerang keluarga Qin saat itu. Keluarga Lu juga mengalami kerugian besar, sehingga kami pindah dari ibu kota ke kota Long. Ayah mertua, jadi apa yang harus saya lakukan? Tidak bisa abaikan balas dendam kehancuran keluarga ini. Ikut serta konferensi perintah dokter. Rebut surat Dr. Qin. Dengan surat ini, minta pertanggungjawaban Amerika. Keluarga Alice harus binasa. Baiklah. Kakek. Saya sudah menemukan pembunuhnya. Meskipun tidak tahu mengapa, yang Anda wariskan adalah kitab mandi dan bukan rahasia dokter, tapi saya pasti akan merebut kembali surat Dr. Qin. Membalaskan dendam untuk kalian. Qin Tian. Jangan memberi tekanan pada diri. Ini bukan salahmu. Waktu kejadian di keluarga Qin, orang tuamu saat itu masih anak-anak. Baik. Aku mengerti. Aku ingin sendirian sebentar. Kamu pulang dulu. Tuan muda, mulai sekarang, kalian mau ngapain? Kamu, lepaskan. Kamu. Betul ini aku. Anak muda, ini akhir hidupmu. Bunuh saja aku. Jangan. Sekarang ini era hukum, aku tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Paling-paling, aku buat kamu jadi bodoh lalu kuserahkan ke jalanan minta-minta. Tapi sebelum itu, aku harus dapatkan Tian Yi Midian. Jangan sentuh aku. Akhirnya dapat juga, Tian Yimi. Kenapa malah jadi kitab bangga mata? Hahaha. Tidak menyangka ya, dari dulu aku tidak pernah punya Tian Yi Miji.
Aku kasih kesempatan lagi. Jangan keras kepala. Di mana Tiani Miji? Kalau aku punya. Kamu pikir aku tidak akan belajar? Hahaha. Habis idea. Bawa pergi. Qintian. Mana orangnya? Dengar orang bicara. Kak, lihat itu apa? Dia pasti ada masalah. Ayah, Tolong bantu temukan dia. Selamatkan Qintian. Oke. Wanro jangan panik. I can't carry. Mastery Wong. Cari Liu Shoufu. Semua sumber daya. Temukan Qintian. Baik, ayo pergi. Cepat, cepat, cepat. Apa maksudnya? Beli. Rp1 nggak cukup buat apa-apa. Pergi sana. Lapaya, ni. Makanlah. Pelan-pelan, makan pelan-pelan. Kakimu terluka parah. Ayo, ikut aku. Ayo, makanlah. Wah, Pak Yo, dari mana dapat ini? Pengemis ya, kayak orang bodoh. Mau kasih lihat siapa kemurahan hatimu? Biasanya menekan harga, buka pusat pijat, mengobati orang gratis, cara bersaing ini keterlaluan. HMPH. Tidak akan sombong lama. Ayo pergi. Jangan khawatir, namaku Yo Tianhao, pusat pijat ini milik saya. Tidak ada yang akan menggertakmu. Silakan makan. Pengumuman orang hilang, Tuan Liu Dezhu, orang terkaya Longcheng, menawarkan hadiah 1 miliar untuk petunjuk tentang pewaris Tianxi dan menantu keluarga Lu yang hilang beberapa hari lalu, di semua platform. APA? Pewaris Tianxi? 4 keluarga besar mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi keluarga, jadi keluarga menderita. Tersebar kemana-mana. Tidak disangka bahwa penerus Tian Yi akhirnya muncul lagi. Tapi sekarang hilang. Di mana harus mencarinya? Qinxian, namamu Qinxian. Qintian. Kamu bermarga Qin, tapi sayangnya kamu tidak mungkin penerus Tian Yi. Melihat kondisimu saja sudah tahu. Bertanya di mana keluargamu juga tidak mudah, tetap saja, tinggal di sini dengan jujur. Bos, saya berhenti. Xiao Jin, kenapa berhenti? Impian menjadi seperti Tian Yi, ahli pengobatan, bukan di tempat pijat ini, menggosok dan memberi pijatan. Pijat dan gosok di sini menggunakan metode pengobatan tradisional Tiongkok. Bisa belajar ilmu pengobatan. Selain itu, pengobatan keluarga Yo berasal dari keluarga Tian Yi Qin. Ga tabib langit Qin. Ah, kamu suka nyombong, maaf. Aku mau pergi, belajar ilmu pengobatan hebat. Seperti rahasia tabib langit, atau jarum 18 pintu hantu. Kamu mau pergi kemana? Bisakah kamu tidak pergi? Beberapa hari yang lalu banyak pegawai lama di toko ini sudah direkrut oleh bos Hang di seberang. Kalau kamu juga pergi, bagaimana dengan pelanggan yang tidak bisa berobat di rumah sakit besar itu? Sekarang dokter-dokter pada mikirin cari uang. Yang benar-benar niat berobat ada berapa? Aku buka panti pijat ini juga supaya masyarakat nggak perlu keluar banyak uang, atau bahkan gratis untuk berobat. Tapi aku nggak bisa mengorbankan cita-citaku demi niat baikmu itu. Kalau kamu memang ingin pergi, aku nggak bisa cegah. Tapi bisakah kamu pergi nanti sore? Karena sebentar lagi ada tamu yang sangat-sangat penting datang. Kalau kamu bisa bikin dia puas, mungkin keluarga Yo kita masih ada kesempatan kembali ke ibu kota. Waktu itu kamu aku bawa. Bisa nggak kamu nggak nyombong? Bilang balik ke ibu kota. Kamu dari keluarga besar di sana? Mau ada urusan sama keluarga tabib langit Qin? Sir Jin, kamu nggak fair. Direktur Chen sebentar lagi datang. Kamu mau pergi sekarang? Pergi sekarang malah pas. Xiao Jin, pergilah. Nanti kalau Direktur Chen datang, aku bakal kasih dia pijatan yang bagus dan merekomendasikanmu. Siapa tahu bisa masuk akademi kedokteran. Apa, Xiao Jin, kamu juga seperti yang lain mau ke tokonya? Bos Yo, tahu kapan bertindak bijak? Apa Pion Xiao Jin? Masuk akademi kedokteran, kerjasama dengan Tianyi. Toko ini nggak bisa dapat uang buat buka toko di Beijing. Aku, Lao Sang, bisa. Lao Yo, pepatah bilang kuda terbaik hanya untuk pahlawan sejati. Sayangnya kamu bukan pahlawan itu. Mari berpisah dengan baik.
Mari berpisah dengan baik. Sekjen, keterlaluan. Kamu lupa siapa yang menampung saat tak punya tempat berteduh? Ngapain bahas ini sekarang? Waktu sudah berbeda. Lao Yo, kalau kamu sekarang lagi ngejar-ngejar dia, berarti kamu menghalangi masa depan Xiao Jin. Aku menghambat masa depannya, You Tianhao lebih buruk darimu? Lihat dirimu, bawa pengemis pulang, makan, minum, tidur gratis, toko hampir bangkrut. Ini menghambat masa depannya. Kalau mau jadi orang baik, buka toko, mending balik ke desa tanam padi. Lao Yo, bukan aku yang bilang, sampah seperti ini banyak di dunia. Kamu bisa selamatkan berapa? Kalau kamu nggak bisa berhenti kebiasaan ini, suatu saat nanti kamu bakal kerja di bawah aku. Xiao Jin, jangan banyak omong, pergi. HM. Nggak sangka Xiao Jin begitu. Bos Hang ingin hancurkan toko dengan menarik karyawan kita. Sepertinya toko kita cepat atau lambat akan tutup. Kalau Direktur Chen datang, gimana nanti? Aduh, Pelan-pelan, minum air. bos. Pengemis ini yang baru kau bawa pulang? Aku lihat dia agak tidak waras, kakinya terluka, tampaknya juga lama tidak makan. Kalau tidak dibawa pulang, dia mungkin mati di luar. Pas. Aku pikir apa yang dikatakan Xiao Jin agak kalau Anda terus berbuat baik, toko kita akan merugi. Agar orang biasa tidak perlu ke rumah sakit-sakit ringan. Menyediakan layanan akupunktur, pijat, dan herbal gratis. Biaya bahan kita bahkan tidak cukup. Xiao Zhou, seperti biasa kita mau sauna pijat. Siapkan obatnya. Kenapa kamu yang siapkan obat? Lalu di mana guru Xiao Jin? Maaf paman, Xiao Jin mendadak berhenti. Waduh sayang sekali, obat racikan Xiao Jin untuk sauna itu paling nyaman. Dan lagi, tekniknya menggosok punggung itu luar biasa, sayang sekali sekarang gak bisa ngerasain lagi. Siapa ini kok kelihatan seperti pengemis? Bawa dari luar, pikirannya kurang waras, kakinya terluka. Kelihatannya kasihan. Yo baik hati, cepat bawa dia cuci bersih agar tidak sakit. Iya. Xiao-san, segera bawa dia untuk Kukimuka dan Kari Pakain Bersi. Saya akan meracik obat untuk tuan-tuan. Oke. Bos, semua sudah masuk ruang sauna, tunggu obat. Bawa Huoxiang, Hanisokle, dan Dangi Ka Sini. Tanduk rusa. Akar rehmania matang. Euchomia. Astragalus. Tangkai gandum. Pas. Lihat, dia sedang membaca apa. Dia kelihatannya sedang membaca nama-nama obat tradisional. Dia mengenal obat-obat ini. Kamu mengenal obat ini? Hahaha. Pas. Saya rasa Anda tadi pasti salah dengar. Zoya, hari ini kenapa denganmu? Kami sudah duduk lama, obat ini belum juga siap. Maaf, Paman. Staf di toko kurang, hanya saya dan... Baiklah, kami akan menunggu sebentar. Tapi di luar banyak orang, tidak ada yang melayani. Kalian cepat lihat, semua sudah tidak sabar. Kenapa tiba-tiba Sebanyak ini. Sun Kwaka Bagus, Kita Pergi Became Dan Sauna. Kupon diskon yang kalian bagi dulu masih berlaku? Berlaku. Pas pinggangku sakit, aku mau bekam dan pijat. Mau aku puntur, lututku sering, sudah kambuh lagi beberapa hari ini. Mau Sauna Herbal. Lulur badan. Oke. Bos, ini daftar pesanan hari ini. Kenapa banyak sekali? Pas Anda lupa, beberapa hari lalu, orang tua bilang kalau bisa murah, lebih baik. Mengeluarkan kupon diskon, semua mereka datang. Mereka datang beberapa hari kemudian, tidak. Sekarang kita kekurangan orang. Cepat ambil ini. Bos, kalabang ini berikan. Pergilah ambilkan saya kain kasa anti racun. Sepertinya takdir ingin kita tutup. Bagaimana? Engkau beritahu pelanggan. Agar mereka datang lain hari. Hari ini tak ingin ganggu waktu mereka. Oke.
Hei, bisakah engkau minggir sedikit? Apa? Apa yang terjadi pada? Aku juga tak tahu. Panci jatuh ke orang gak sakit. Kita pergi jelasin ke pelanggan bareng-bareng. Lalu cepat bawa dia ke rumah sakit. Ayo, ayo, ayo. Bapak, mereka kemana? Kamu kerjanya terlalu lambat. Sudah kabur ke toko Pak Zhang di seberang. Dia juga suruh aku bilang ke kamu, proyek sebelumnya sudah dibatalkan, tidak perlu dilakukan. Dan hari ini mereka kasih diskon murah daripada di sini. Teknisi semua profesional, direkrut dari tempat kalian. Kalau tidak, kami sudah pindah. Diskon 90%? Mana mungkin? Tidak percaya? Coba lihat sendiri. Diskon 90%. Ayo, 90% di sini. Ayo masuk. Semuanya diskon 90%. Jean Gampergy ke Seberang. Di seberang mahal banget. Ayo masuk ke sini. Direktur Chen, silakan. Pelan-plan. Direktur Chen, ini pemilik toko ini, Pak Yao Tianhao. Aduh Pak Chen. Selamat datang. Saya Zhu Tianhao. Astragalus. 9 ons. Antler rusa. 12 ons. Kinsey. 2 ons. Pak Yao, mengapa toko kosong hari ini? Maaf banget. Hari ini Xiao Jin tiba-tiba resign. Jadi susah buat nerima Anda dan Direktur Chen. Yo yang tua, kamu kok malah mengecewakan di saat penting. Maaf Direktur Chen, ini salah saya. Dengar-dengar toko seberang juga oke. Gimana kalau kita coba ke sana? Aku suka banget sauna. Dan katanya di sini. Sauna herbal tradisional luar biasa, makanya aku ke sini. Kamu lagi jurgen aku ya? Direktur Chen, tunggu sebentar. Yo yang tua, siap-siap aja tutup. Kak Sao, Xiao Jin ada di toko. Kamu bisa ajak tamu VIP coba sauna ala pengobatan Tiongkok. Pak Chen. Si Xiao Jin ada di toko mereka. Sudah siap semuanya. Kamu bisa datang sekarang. Bisa langsung mulai. Kalau begitu. Coba saja. Coba, silakan Pak Chen. Aroma apa ini? Aroma murni obat ini terasa sangat hidup. Cukup menghirup sekejap, sudah merasakan energi hidup dalam tubuh. Aroma ini. Dari mana asalnya? Kalian mencium gak? Aromanya kadang muncul, kadang hilang. Bikin aku penasaran banget. Ini adalah legenda. Keluarga Tabib Qin. Aroma cairan keabadian. Ini dari mana? Hahaha Direktur Chen, ini pasti hasil racikan Xiao Jin di toko saya. Aroma jamu. Teknik Xiao Jin berkaitan dengan keluarga Tabib Qin. Selama bertahun-tahun, warisan keluarga Qin dari Tianyi tersembunyi di tengah kota ini, Lau Gao. Sebelumnya kamu bilang Master Xiao Jin hebat, aku tidak percaya. Ternyata ada pria mencapai level seperti ini. Ada yang aneh. Ramuan yang dibuat Master Xiao Jin dulu juga hebat, tapi tidak seaneh ini. Bahkan bau harumnya sangat ajaib. Kepala sekolah, kita coba segera. Harus coba. Silakan, hahaha. Bos Shang menarik Xiao Jin dari toko. Dia ingin membuat toko tutup total. Lalu kita bisa apa? Mencium aroma ramuan tadi? Aku mencium sesuatu. Baru saja aku ingin aromanya sepertinya berasal dari toko kita. Bagaimana mungkin di toko kita? Ada pelanggan lama, tak ada orang lain. Dan juga Qin Tian. Buka pintu. Siapa di dalam?
Lao Zhou ya? Pak, saya mau tanya, siapa yang di dalam sini? ITU orang pinkang di dalam? Tidak seharusnya, ramuan saya belum siap. Kenapa mulai dihangatkan? Belum siap, bukannya sudah siap? Lagi pula, khasiatnya lebih bagus dari sebelumnya. Hahaha, Xiao You, teknikmu bagus. Hanya sebentar sudah terasa tubuh ini lebih muda beberapa tahun. Xiao You, siapa yang mencampur ramuan? Sauna ini bikin aku merasa sangat nyaman. Aku tidak tahu. Bos. Jangan-jangan Kintian? Tidak mungkin. Saat kita pergi, dia bilang sakit kepala. Meski sakit kepala sembuh, otaknya bagaimana bisa mencampur ramuan? Tidak, bos. Bawa obat keluar dari dalam sana. Xiaozun, ambil kunci cadangan. Saya tahu siapa di dalam sana. Baik. Direktur Chen. Silakan. Larutan obat ini buat? Betul, saya yang buat. Oke. Hahaha, proporsi bahan obat dalam larutan ini sangat cerdas. Uapnya, begitu mengenai tubuh saya. Saya tahu ini sangat bagus. Direktur, saya tidak salah? Bagus. Aku dengar Bos Hang tentang mimpimu. Masuk ke Akademi Kedokteran Daxia, mungkin bekerja dengan Tianyi. Mimpiku. Bagus, meski muda, kamu punya keterampilan luar biasa dalam mengendalikan bahan obat, bakat langka. Sebagai dekan, aku memberi izin khusus untuk bergabung dengan Akademi. Terima kasih, dekan. Terima kasih banyak. Ramuan ini memang bagus. Tapi kenapa tidak ada aroma obat seperti yang kita cium di luar? Iya. Boss, Pelangan kita te la diambil oleh toko seberang. Apa? Bagus, ini aroma obat yang itu. Senang. Sangat senang hahaha. Ini adalah cairan panjang umur keluarga Qin. Hahaha. Aku harus mencoba ini. Direktur Chen, mandi dengan ini tiap hari, hidup 20 tahun lebih lama. Hahaha. Xiao Jin, cium aroma obat ini. Luar biasa sekali. Kembali saja menurutku. Belajar dari Kintian, mungkin kamu akan punya pemahaman baru tentang farmakologi. Aku muak. Belajar dari pengemis? Apakah aku tuli atau kamu gila? Dia 7 Anya bukan. Seorang pengemis. Lihatlah kontrolnya terhadap kekuatan obat. Lebih hebat dari dokter istana sekolah kedokteran. Bukan hanya lebih hebat dari dokter istana, aku yang meneliti kedokteran puluhan tahun tidak bisa menguasai obat sebaik itu. Dia jenius. Bakatnya mungkin hanya bisa dibandingkan dengan penerus dokter surgawi. APA? Seperti pewaris dokter legendaris. Seperti apa? Dia itu hanya seorang pengemis ditemukan di jalan. Bahkan pengemis yang tidak bisa bicara, dan juga pincang. Kamu masih berpikir dia bisa menghidupkan kembali bisnismu? Mimpi saja. Apa? Saya urus masalah kaki ini. Direktur Chen, maksud Anda kaki dia bisa Anda sembuhkan? Pakai apa? Kaki sudah cacat. Meski bisa sembuh, biayanya puluhan juta. Ratusan ribu. Paling buruk, jual toko ini. Pasenda. Keluarga You dulu hidup makmur mengikuti keluarga Qin yang hebat. Sekarang keluarga Qin. Sudah puluhan tahun tidak Kedokteran Daxia semakin ketinggalan. Sekarang ada jenius kedokteran muncul, bagaimana aku bisa duduk diam? Bos Yo, apa Anda lupa? Saya ini kan kepala sekolah kedokteran Daxia. Saya yakin bisa menyembuhkan cedera kaki ini. Hahaha. Cuma cedera otaknya mungkin tidak bisa. Itu juga sudah bagus. Saya berharap Dekan Chen akan melakukan yang terbaik.
Dekan Chen Xiaoqin berkata, dia bilang kaki dan kakimu. Ikan Sedra Puli. Kamu hanya harus lebih keluar. Lakukan latihan rehabilitasi atau apalah, hahaha. Hahaha. Lagi pula, dia tidak tahu apa melakukan dengan otakmu. Dia mengatakan ada kesempatan. Biarkan Anda bertemu kenalan Anda, mungkin masih ada kesempatan. Tapi melihatmu seperti ini, di mana aku bisa menemukan seseorang yang kamu kenal? Aku bahkan tidak tahu rumahmu di mana. Tintium. Di mana sebenarnya kamu? Tintium. Berhenti. Kak, Kak, tidak ada orang di sini. Terlalu merindukannya sampai berhalusinasi? Tidak mungkin, aku jelas baru saja melihatnya. Kak, kita mencari kota sekitar Longcheng beberapa hari ini. Apa mungkin dia pergi lebih dulu? Tidak mungkin, dia bukan orang seperti itu. Terus cari. Hehehe. Xiao Yo, Xiao Qin, kalian sudah... Pak, bagaimana rasanya hari ini? Setelah sauna beberapa hari, sakit rematik puluhan tahun sembuh. Ramuannya Xiaoqin ini sangat hebat. Kemampuan Xiao Qin ini benar-benar luar biasa. Ngomong-ngomong, saya dengar ada kongres penyembuh di Longcheng sebelah. Katanya, juaranya dapat banyak hadiah. Xiao Qin sehebat ini, kenapa tidak coba ikutan? Kongres penyembuh? Menurutku lebih baik lupakan saja. Bilang Qin kecil tahu sedikit tentang farmakologi oke, tapi kalau tentang keterampilan medis, dia tidak bisa. Lagi pula dia itu orang bodoh. Wah sayang sekali. Hai. Dilarang merokok. Jika pewaris Tianyi muncul di pertemuan Tianyi ini, mungkin, aku bisa mengandalkan hubungan lama keluarga You dan Qin untuk meminta pewaris Tianyi menyembuhkan otakmu. Besar sekali. Sejak keluarga Dr. Qin menghilang, pengobatan tradisional Dacia semakin merosot. Tidak tahu Qin Tian ada di mana, jika tidak dia bisa mewakili keluarga Qin untuk memegang kembali perintah Tianyi. Iya, Dekan, ada kandidat lain? Kudengar Xiong Hanlin wakili keluarga Elis ikut kompetisi perebutan Tian Shiling. Kalau Amerika dapatkan Tian Shiling, bagaimana kita bisa punya kehormatan? Xiao Jin sudah yang paling berbakat yang saya temukan, tapi dibandingkan dengan Xiong Hanlin, level jeniusnya memang masih ada jarak yang cukup besar. Oh iya, ada satu orang lagi, tapi dia agak bodoh dan kakinya sedikit cacat. Tidak tahu apakah sudah sembuh. Dekan, siapa yang Anda maksud? Di Akademi Kedokteran, dia tidak terkenal. Saya sebelumnya belum pernah dengar. Tapi potensinya sangat besar. Saya belum pernah lihat anak muda sehebat itu. Bahkan seolah bisa melihat bayangan para penerus Tianxi terdahulu padanya. Apa? Tidak menyangka selain menantu menghilang, ada orang sehebat ini. Hahaha. Meskipun aku belum pernah bertemu menantumu yang penerus ahli pengobatan, tapi aku pikir dia tidak berselisih jauh. Dia tinggal di sebelah Longcheng. Direktur, menurutku selama kita bisa menjaga cara pengobatan kita, tidak ada salahnya mencoba. Baiklah. Aku akan mencarinya. Lihatlah. Pemulihanmu cukup cepat ya. Harus lebih banyak bergerak. Mungkin, beberapa hari lagi, meski tanpa dukungan. Kamu bisa berjalan. Ahaha.
Ayo duduk dan istirahat sebentar. Wah, Direktur Chen. Kenapa Anda datang? Saya datang untuk melihat bagaimana keadaan kakinya. Kakinya pulih cukup cepat. Tapi otaknya, Hei, Tuhan cemburu pada yang berbakat. Xiao Zhou. Aku ingin dia ikut dalam konferensi tabib surgawi. Apa itu konferensi tabib surgawi? Benar. Keluarga Alice mengirim Han Lin Xiong, pemuda terhebat di Longcheng, untuk berpartisipasi dalam konferensi itu. Tidak bisa biarkan perintah tabib surgawi diambil orang luar, konferensi tabib surgawi hanya Bisa diikuti oleh generasi muda, yang terpikir. hanya dia. Baiklah. Qin Tian, pergi ke konferensi tabib Tian, demi martabat keluarga tabib Qin. Untuk martabat pengobatan kita di Xia Besar. keluarga Qin. 40 tahun yang lalu keluarga Qin tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang misterius. Keluarga Qin hancur. Namun sekarang, dalang di balik itu, keluarga Alice, keluarga Xiong, dan penguasa. Mungkin dua dari kekuatan itu yang menyerang keluargamu waktu itu. Aku mau pergi. Sekelompok kecil imut. Kalian sekelompok kecil imut, ingin mendapatkan Tian Shiling. Aku beritahu kalian, di kehidupan berikutnya. Direktur Chen, apakah masih ada peserta lain? Kalau tidak ada, cepat umumkan anakku sebagai Tian Shi kali ini. Direktur, tidak bisa. Jangan biarkan mereka membawa Tian Shiling ke... Sekarang banyak yang menonton, Akademi Kedokteran Xia Besar harus mengikuti aturan, bukan? Mana jagoan yang kamu sebutkan, Direktur? Dia bilang akan datang, tapi kalau mau, tidak akan sempat lagi. Para juri, jika tak ada yang naik panggung, sesuai prosedur, aku memegang Tian Shiling. Menjadi Tian Xia. HMPH, kalau saja kakak iparku ada di sini, belum tentu kamu bisa. Qin Tian. Dia masih hidup ya. Benar-benar kamu yang lakukan ini. Apa yang kamu lakukan? Wanru. Xiong Ba, kalau sampai aku tahu kalian yang bikin Qin Tian kena masalah, keluarga lu tidak akan berhenti melawan kalian. Oh. Aku siap kapan saja. Haha. Han Lin, para juri sudah lelah. Ambil perintah Tianyi sendiri. Baiklah, tidak merepotkan para juri lagi. Ini. Berhenti. Berhenti. Lao Zhou, kenapa kamu datang? Pertemuan Tianyi. Bagaimana bisa saya hanya melihat Tianyi jatuh ke tangan orang lain? Apa bisa kamu lakukan? Kamu ikut pertandingan? Saya tidak bisa, tetapi seseorang bisa. Qin Tian. Qin Tian. Qin Tian, saudara ibu. Ini Ops. Apa yang sedang terjadi? Qin Tian, kemana saja kamu? Tahukah kamu aku khawatir padamu? Hahaha. Ada apa? Apa kalian saling kenal? Wah, Lao Zhou, ini menentuku. Sekarang dia penerus dokter surgawi. Apa itu penerus dokter surgawi? Aduh, celaka. Kenapa? Tuan Muda sekarang imut sekali. Luka di kakinya belum sembuh. Ini, Apa? Ini ulahmu. Iya, aku yang buat. Kenapa? Dia sekarang imut sekali. Perintah dokter surgawi ini milikku, tetap milikku.
Jangan sombong. Lao Zhou, ingat keluarga Tiancher Chin beri kita rencana cadangan? Maksudmu? Jarong in yang anugerah Tianji. Aktifkan perintah Tianxi. Lindungi penerus Tianxi. Lindungi penerus Tianxi. Qin Tian. Bagaimana Qintian? Qintian. Kamu sudah baik-baik saja. Maaf membuatmu khawatir. Paman Yo. Terima kasih atas perawatan beberapa hari. Tuan muda. Qintian, penting kamu baik-baik saja. Sekarang ini adalah perintah dokter langit. Ayah mertua, tenang saja. Xiong Hanlin. Berani bertarung denganku? Kamu dapatkan kembali ingatanmu. Bagaimana? Dalam keterampilan medis, kamu hanya memiliki identitas pewaris Tianyi, tetapi belum mempelajari teknik rahasia Tianyi. Kenapa tidak memberitahuku? Pewaris Tianyi. Aku juga tidak tahu si bodoh yang kamu maksud adalah Qintian. Baiklah, mari kita lihat. Kepala Chen. Saya mengajukan aplikasi Sansan. Qintian. Atau Barati Hattie. Tidak perlu. Keluarga Qin adalah ahli penyembuhan yang tak pernah takut tantangan medis. Entah apakah ada yang berani. Lucu sekali. Takut sama tukang gosok? Setuju. Sengit sekali. Tunggu sebentar. Ayah, tenang saja. Setelah hari ini, Saya pasti akan membuat klinik Hanlin terkenal di seluruh dunia. pertandingan tabib langit akan ada 3 ronde. Hanya 2 orang terakhir yang berhak memilih ikut serta. Di depan mereka ada pil racun paling mematikan di dunia, pil putus usus. Pil ini satu tangka 2 buah. Ini adalah pil kembar. Kalau tak bisa netralisir racun dalam 3 menit. Qintian. Kalau kamu tak yakin, lupakan. Tak mau celaka. Wanro. Tenanglah. Kalau takut, mundur saja. Masih ada kesempatan hidup. Seharusnya, Katakan pada dirimu sendiri. Aku ingin lihat kamu bisa keras kepala sampai kapan. Ayah, apakah pil ini berbahaya? Qintian akan baik? Pil ini dibuat oleh setiap generasi tabib. Menggunakan 108 racun khusus, hanya tabib yang bisa mengatasi. Jika berhasil, dia memenuhi syarat sebagai tabib. Qintian adalah pewaris. Kamu tidak perlu khawatir. Jangan khawatir, Kak. Kakak ipar tidak apa-apa. sekalipun tabib harus mengatasi pil ini, juga harus mengeluarkan banyak tenaga. Jangan bilang dia hanya seorang tukang pijat kecil yang manis. Kakakku yang manis. Putramu bodoh adalah paling manis. Dia segera berumur 3 tahun. Camus. Menemukanmu. Hanlin bagaimana? Sudah bersihkan racunnya. Pantas saja, dia adalah anak dari Xiongku, Haim. Gawat, baru 1 menit sudah netralisir racun. Kalau sudah netralisir, gimana dengan suamimu? Suamimu. Pasti akan jadi yang ketiga. Tidak mungkin, tidak mungkin. Qintian, bagaimana? Jangan sampai menakutiku, Qintian. Aku baik-baik saja. Hahaha. Hampir jadi yang ketiga tapi bilang baik-baik saja. Apa kau tidak mendengar kata-kata Direktur Chen? Setelah minum dan kembar menetralkan racun. Pasti akan ada yang ketiga. Kau sudah netralisir racun itu? Tentu saja. Luan Rou, suamimu hanya bertahan 3 menit. Setelah itu pasti tak berdaya. Tapi. Aku bisa membantunya membersihkan racun. Apa caranya? Yang itu, tentu saja aku tidak akan memberitahumu, kecuali kau setuju ikut denganku. Aku bisa menolongnya. Pikirkanlah.
Kau bermimpi, Kak. Jangan dengarkan dia. Begitu waktunya habis, aku juga tidak bisa menyelamatkannya. Bekam. Kamu nggak percaya Bekam bisa keluarkan racun pil itu, kan? Luanro, suamimu di matamu nggak terlalu penting ya? Masih ada 30 detik, kalau waktu habis, aku nggak bisa menyelamatkannya. Purala. Siong Hanlin, cari metode bekam terbaik. Cepat. Wanro. Tidak percaya pada suamimu? Kalau begitu, Anda baik-baik. Pil racun buatan kakek. Saya dapat mengetahuinya secara alami. Mustahil. Pil memilukan, kembar dalam aku sudah detoks sebelum kamu tidak bisa. Apakah Anda yakin Anda sudah didetoksifikasi? Ah, en l'un. En l'un. Nggak mungkin, aku sudah membersihkan dari racun. Sebagai keturunan keluarga pengobatan Tiongkok. Meremehkan pengobatan Tiongkok, tahu pengobatan Barat mengobati gejala dan pengobatan Tiongkok mengobati akar masalah? Raken pill putacenta. Tersembunyi di 5 organ utama. Racun di permukaan tubuh. Hanya ilusi. Aku kalah. Hanlin. Menyebabkan kematian Hanlin. Aku ingin kamu membayarnya dengan nyawa. Tercapai, ya. Saya. Saya umumkan pemenang kompetisi ini adalah Qin Tian. Hahaha. Qin Tian, silakan terima perintah Tian Yi. Ternyata itu memang rahasia medis keluarga Qin. Saya adalah Tian Yi. Qin Tian. Menghormat kepada Tian Yi. Utusan istimewa dari negara telah tiba. Perintah dari negara, Hening Bercheng, Tuan Kota Longcheng, membunuh satu keluarga dan menyebabkan kematian puluhan orang keluarga Qin, tidak setia pada Xia dan bersekongkol dengan keluarga Ellis dari Amerika Serikat, kejahatan besar. Dihukum mati, keluarga Ellis merencanakan melawan keluarga dokter Kekaisaran Xia, kemarahan manusia dan dewa. Diperintahkan untuk mempersalahkan Amerika Serikat. Bava pergi. Apakah kamu puas, Qin Tianxi? Bagus. Sebenarnya, petinggi negara telah lama menyadari keanehan di keluarga Qin, tetapi masalah medis ini harus diambil alih oleh garis keturunan dokter kekaisaran, baru bisa bertindak sekarang adalah waktu yang tepat. Bijaksanaan petinggi negara. Kakek, ayah, ibu, kalian bisa beristirahat dengan tenang. Aku pasti akan mengembalikan kejayaan keluarga Dr. Qin, menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan penyakit.